Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Nukhbatul Fikar karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Terakhir kita sudah masuk di pembahasan asbab al-mardud yang sudah kita jabarkan ada 10 ya. 6. Di mana asbabur rad yakni 10 kalau dijabarkan ya. Asbabur rad secara umum ada 2. Ada bisa babi saktin fil isnad dan ada ta'nun fil rawi. Nah, sudah kita sebutkan bahwa yang saktun fil isnad secara umum terbagi menjadi 2, ada saktun zahir dan ada saktun khafi. Ya, ada saktun yang wadih, ada yang khafi. Saktun yang zahir atau yang wadih ini ada 4, tergantung atau dari sudut pandang tempat terputusnya, di mana rawinya di bagian mana rawi tersebut gugur ya, tidak tersebut dalam sanad. Sudah disebutkan kemarin bentuk yang pertama mim mabadi'is sanad min musannif. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tsumma al-mardudu imma an yakuna li saqtin aw ta'nin fasaqtu imma an yakuna mim mabadi'is sanadi min musannifin aw min akhirih ba'da at-tabi'i aw ghairi dzalik. Fal awwalul mu'allaq. Al-mu'allaq sudah berlalu kemarin, contoh hadis al-mu'allaq. 6. Tsumma qala rahimahullah watsani al-mursal. Jenis yang kedua adalah hadis al-mursal. Apa itu mursal? Mursal adalah riwayat atau idza kana as-saqit ya fi asli al-isnadi ba'da at-tabi'in. Kalau yang gugur dalam sanadnya adalah di bagian asal sanad setelah tabi'in. Setelah tabi'in. Yani hadis mursal gambarannya adalah seorang tabi'in, baik dia tabi'in kabir maupun tabi'in shaghir, yakni tabi'in secara mutlak ala sahih menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Ketika seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan mursal. Jadi dari sisi tempat gugurnya perawi, ini al-mursal merupakan kebalikan dari mu'allaq. Kalau mu'allaq kemarin dia gugurnya di Gugurnya di mabda'is sanad min musannif, dari bawah penulis. Sementara mursal adalah dari atas. Ya, di mana seorang tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantara. Nah, tanpa menyebutkan perantara. Baik, misal mursal. 6. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Hujain ibn al-Musanna qala haddatsana al-Laits an Uqail an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu rahimahullahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanati wal muhaqalah. Nah, ini hadis larangan dari jual beli al-muzabana dan al-muhaqalah. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Sa'id ibn al-Musayyib, di mana Sa'id berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sa'id ibn al-Musayyib ini seorang tabi'i kabir, seorang tabi'i kabir. Nah, di mana kebanyakan riwayat beliau itu dari sahabat. Namun di sini beliau tidak menyebutkan dari mana beliau meriwayatkan hadis ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa perantara beliau Sa'id ibn al-Musayyib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, seorang tabi'i langsung menyebutkan ya sanad atau hadis sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dinamakan sebagai hadis al-mursal. Jadi hadis mursal gambarannya atau ta'rif dengan surahnya, kita bisa katakan bahwa al-mursal adalah ma rawahu tabi'iyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 6. Nah, ya, ini riwayat
al-mursal, apa yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jelas dikategorikan sebagai saktun dhahir, ini juga orang bahkan tidak perlu untuk mengecek biografi, mengecek kapan lahir, kapan meninggal, karena orang semua sudah tahu. Yang jelas ketika dia sudah tahu Sa'id ibn al-Musayyib seorang tabi'in, langsung ke Rasulullah SAW, itu zahir, sakatnya zahir, jelas sekali kelihatan tabi'i langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saktun zahir. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, mengapa hadis mursal ini dianggap hadis yang mardud? Ya, mengapa hadis mursal ini dianggap hadis mardud? Bukankah yang gugur dalam sanad adalah orang yang berada di antara tabi'in dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan bukankah normalnya orang yang berada antara seorang tabi'in dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sahabat? Nah, kalau memang sahabat yang dihilangkan, ya, kenapa dipermasalahkan? Bukankah as-sahabat kulluhum udul? Sahabat itu semuanya adil. Nah, ini saya share apa sekarang? Baik. Nah, jelas ya? Ya, mungkin akan ada yang bertanya, kenapa hadis mursal ditolak? Bukankah mursal ini adalah hadis di mana perantara antara tabi'in dengan Rasulullah SAW tidak disebut? Dan bukankah perantara antara tabi'in dengan Rasulullah SAW itu adalah sahabat? Ya, kalau dia sahabat yang hilang, kenapa dipermasalahkan? Ya, bukankah sahabat itu kulluhum udul, semua sahabat itu terpercaya? Mau berbeda pendapat namanya, mau tidak disebutkan siapa namanya, cuma dikatakan an rajuli min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang lelaki sahabat Rasulullah SAW, itu kan tidak ada permasalah. Hatta walaupun tidak disebut namanya tidak ada masalah, sahabat semuanya adil. Lantas kenapa dipermasalahkan? Kalau memang yang hilang itu sahabat, kenapa dipermasalahkan? Nah, jawabannya iya. Kalau dipastikan bahwa yang gugur itu di sanad antara tabi'in dengan Nabi SAW, kalau bisa dipastikan itu adalah sahabat, nggak ada masalah, ya, akan diterima. Cuman masalahnya itu tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu dikatakan antara tabi'in dengan Nabi SAW berarti sahabat, tidak. Kenapa? Karena ditemukan dalam banyak sanad, ya, dalam banyak sanad ditemukan ada seorang tabi'in satu meriwayatkan dari tabi'in kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabi'in satu ke tabi'in kedua baru ke sahabat, baru ke sahabat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia menghilangkan dua orang. Tabi'in yang pertama ini menghilangkan dua orang. Yang pertama tabi'in semisal dengan dirinya, baru ke sahabat, baru ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada jaminan yang dihilangkan di sanad cuma sahabat. Seandainya ada jaminan bahwa yang dihilangkan dalam sanad itu sahabat, tidak ada masalah, akan diterima hadis mursal tersebut. Jelas sampai sini ya? Akan diterima hadits mursal tersebut seandainya bisa dijamin bahwa yang hilang dalam sanad adalah para sahabat. Tapi tidak ada jaminan. Bahkan ditemukan ada tiga tabi'in dalam satu sanad. Tabi'in shogir, ya, yang kecil, tabi'in satu meriwayatkan dari tabi'in yang kedua, dari tabi'in yang ketiga, tabi'in kabir, dari sahabat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditemukan sanad seperti itu. Ya, bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ditemukan dalam sanad ada 6 sampai 7 tabi'in, ya, maksimal 7 dikatakan beliau yang paling secara istiqra, yang sifatnya bukan rekaan, ya, yang sanad betulan, itu ditemukan sampai 7 orang tabi'in bertingkat bertemu dalam satu sanad. Tabi'in, kemudian sampai 7 maksud saya, kemudian ke sahabat, baru ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sahabatnya juga bisa sahabat dari sahabat, tapi tidak ada masalah. Mau 2, mau 3 yang dihilangkan selama semua sahabat tidak ada masalah. Tapi yang bermasalahnya adalah tabi'in. Nah, tatkala tidak diketahui siapa yang digugurkan oleh tabi'in ini, apakah sesama tabi'in yang dia gugurkan ataukah sahabat, maka ini jadi muskil. Ya, kemudian tabi'in yang dihilangkan ini, apakah dia meriwayatkan dari sahabat atau masih meriwayatkan dari tabi'in yang lain lagi? Baru ke sahabat. Ini juga nggak diketahui. Karena adanya ihtimal seperti ini, dan ihtimal ini kuat, bukan ihtimal
kemungkinan, bukan kemungkinan kecil, kemungkinan ini besar. Ya. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, dari sahabat. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, baru sahabat. Kemungkinan ini besar, maka kemungkinan ini tidak bisa disepelekan. Nggak bisa kemudian tidak dianggap, karena ini bukan perkara yang jarang, melainkan sering terjadi, tabi'in dari tabi'in. Nah, inilah yang menyebabkan riwayat atau hadis mursal ini min qismi dhaif. Dikarenakan apa? Majhulnya perawi yang dihilangkan antara tabi'in dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis al-mursal. Dan ini merupakan pendapat sejumlah ulama, ya. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan dikutip pendapat ini di Imam Muslim rahimahullah dalam Muqaddimah Sahih Muslim, menisbatkan pendapat ini tertolaknya hadis mursal kepada ahlul hadis, ya. Nah, kepada ahlul hadis. Walaupun ada khilaf dalam masalah menerima hadis mursal ini, sebagaimana yang masyhur sudah kita bahas kemarin di ketika daurah, ya. Ada 3 pendapat setidaknya dalam hadis mursal. Ada yang menerima hadis mursal secara mutlak, ya. Ada yang menerima hadis mursal secara mutlak, dan ada yang mentafsil, merinci, ya, hadis mursal tersebut. Adapun yang menerima hadis mursal secara mutlak seperti Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Hanifah menerima hadis mursal secara mutlak. Kenapa? Karena mursal ini tabi'in, dan di zaman tabi'in itu kedustaan masih sedikit, masih orang-orang baik tersebar, gitu. Kedustaan sedikit, sehingga mereka berasumsi bahwa, ya, diterima. Nah, sementara Imam Syafi'i rahimahullah mengambil jalan tengah dengan merinci atau memberikan syurut diterimanya hadis mursal. Diterima hadis mursal dengan 2 syarat secara umum. Syarat yang berkenaan dengan al-mursil, pelaku irsalnya, dan yang kedua syarat yang berkenaan dengan al-mursal, hadis yang diirsalkan tersebut. Itu penjabarannya di tempat yang lain. Namun apa yang disebutkan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini yang beliau kuatkan, bahwa hadis mursal adalah min qismi hadis ad-dhaif, karena tidak diketahui siapa perantara di antaranya. Nah, dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih tepat dalam hal ini, bahwa hadis mursal itu ditolak. Nah, kemudian selain hadis mursal, di sana juga ada istilah mursal as-sahabi. Apa itu mursal sahabi? Mursal sahabi itu di mana seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang pertama ini tidak langsung mengambil riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia lewat sahabat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika sahabat yang pertama ini menceritakan hadis ini kepada tabi'in, dia tidak sebut sahabat yang dia ambil hadis tersebut darinya. Dia langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan siapa perantaranya. Ini namanya mursal as-sahabi. Ya. Mursal apa? As-sahabi. Jadi seorang sahabat melakukan irsal, yakni dia sahabat mendengarkan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat perantaraan sahabat yang lain. Namun ketika dia mentahdis, dia hilangkan nama sahabat tersebut. Nah, jelas sampai sini. Dan ini tentunya bukan hal yang tercela, ya, karena namanya meringkas, ataupun di zaman tersebut tidak ada kadzib sama sekali, ya, sahabat semuanya udul, maka tidak ada masalah. Nah, apa hukum mursal sahabi? Hukum mursal sahabi ini diterima menurut pendapat jumhur al-ulama. Mayoritas ulama memandang bahwasanya mursal sahabi itu makbul, diterima. Kenapa? Karena yang dihilangkan ini sudah jelas sahabat. Yang dihilangkan ini sudah jelas apa? Sahabat. Dan sahabat kulluhum udul, semuanya adil, tidak ada masalah. Mau dihilangkan, mau disebut namanya, mau khilaf namanya, mau mubham, enggak disebut namanya, dikatakan rajul, tetap semuanya sahabat udul. Maka tidak ada masalah menghilangkan sahabat dalam sanad. Ini sudah ada jaminan bahwa yang dihilangkan adalah sahabat. Ya. Maka jumhur ulama memandang bahwa mursal sahabi itu makbul. Contoh misalnya mursal sahabi seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah kisah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, ini di awal Sahih Bukhari, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang awal kali turunnya wahyu. Awal kali turunnya wahyu, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadisnya. Ini dari mana Aisyah radhiyallahu anha tahu? Beliau tidak saksikan. Beliau tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal turunnya wahyu.
Ya. Yang bersama dengan beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah tahu dari mana? Ini Aisyah radhiyallahu anha tentunya tahu dari sahabat yang lain. Tahu dari sahabat yang lain. Nah. Kemudian apa? Dia Aisyah radhiyallahu anha bisa jadi Aisyah tahu dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq diceritakan, kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, beliau hilangkan, tidak sebutkan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, atau mungkin beliau dengar dari sahabat lain dan seterusnya. Tapi intinya di sini bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak mengalami dan tidak mengikuti kejadian turunnya wahyu tersebut, maka beliau pasti mendengar kisah ini dari yang lain. Tidak mungkin dia langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan mustahil. Nah, dan ini tapi dalam periwayatan beliau tidak sebutkan siapa perantaranya. Ini namanya mursal sahabi, dan ini hadis terdapat dalam Sahih Bukhari. Maka tidak ada masalah dengan mursal sahabi. Jelas? Maka mursal dengan mursal sahabi dua hal yang berbeda. Mursal itu termasuk hadis yang dhaif karena inqita'-nya zahir, sementara mursal sahabi itu hukumnya fi hukmil ittisal. Saya tidak bilang hadisnya sahih ya, karena kalau hadis sahih kan kita berbicara mengenai sanad atau hadis secara umum. Kita katakan mursal sahabi itu fi hukmil ittisal. Dianggap bersambung. Hukumnya sama dengan sanad yang bersambung, tidak ada masalah. Nah, sebagian ulama dari minoritas ulama menganggap mursal sahabi sama seperti mursal biasa, juga mardud. Jadi mereka menolak hadis mursal sahabi, mereka menganggap itu munqati, bukan karena tidak menganggap sahabat semuanya adil, bukan itu. Tapi mereka mengatakan sebagaimana pada tabi'in, mursal tabi'in tadi, ada kemungkinan tabi'in itu meriwayatkan dari tabi'in yang lain, baru masuk ke sahabat, baru ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula di sini. Ada kemungkinan sahabat ini meriwayatkan dari tabi'in, baru ke sahabat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sahabat ke tabi'in, baru ke sahabat lagi, baru ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia ceritakan, dia gugurkan dua orang ini langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka okelah sahabat yang dihilangkan tidak ada masalah. Bagaimana dengan tabi'in yang dia hilangkan? Bagaimana seterusnya tabi'in ini? Adalahnya, dhabatnya dan seterusnya. Nah, ini yang membuat mereka menolak atau menganggap mursal sahabi itu tetap fi hukmil inqita' atau fi hukmil munqati, terputus. Nah, dan secara waqi kata mereka dalilnya adalah ditemukan beberapa riwayat yang dimana sahabat meriwayatkan dari tabi'in dari sahabat, ditemukan seperti ini. Nah, cuman dijawab oleh para ulama bahwa memang betul ada model hadis, model sanad seperti itu. Sahabat dari tabi'in, baru dari sahabat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ditemukan seperti itu. Cuman ini jumlahnya tidak banyak. Dan juga sudah dikumpulkan oleh para ulama seluruhnya, dan maklum jalan-jalannya. Di luar daripada apa yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada yang seperti itu, karena jumlahnya terhitung pakai jari. Dan sesuatu yang nadir, sesuatu yang jarang, la hukma lahu, tidak ada hukumnya. Tidak bisa menggugurkan apa? Ihtimal atau ihtimal yang jarang terjadi seperti itu, kemungkinan yang jarang terjadi seperti itu tidak bisa dijadikan landasan untuk menolak hadis mursal sahabi secara umum. Apalagi mursal sahabat itu banyak. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau cuma bersahabat dengan 4 tahun. Para ulama jelaskan, tidak semua hadis yang Abu Hurairah riwayatkan itu beliau dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pakai perantara dari sahabat yang lain. Demikian pula Abdullah bin Abbas, beliau termasuk muksiruna fir riwayah. Tapi para ulama menjelaskan bahwa hadis yang Ibnu Abbas dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau alami langsung dengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sedikit. Kebanyakannya lewat sahabat yang lain. Cuman ketika Ibnu Abbas menceritakannya, tidak disebutkan siapa sahabat perantaranya tersebut. Dan itu banyak. Nah, kalau kita menolak mursal sahabi hanya gara-gara adanya kemungkinan kecil seperti itu yang jarang terjadi, itu pun sudah diketahui hadis-hadis apa saja, maka kita akan menolak ribuan hadis gara-gara seperti ini. Jelas sampai sini? Maka tidak diragukan pendapat yang paling benar dalam masalah mursal sahabi, hukumnya adalah fi hukmil ittisal. Hukumnya bersambung. Taib. Sudah ya, ini mursal as-sahabi. Summa qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala wasalis. Kemudian saktun zahir yang ketiga, in kana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwal mu'dhal. Adapun jenis yang ketiga, kalau gugurnya itu bukan di asal sanad,
setelah tabi'in, bukan juga dari gurunya musannif, melainkan di tengah-tengah. Kalau yang gugur ini dua rawi maksudnya di sini dua tabaqat beriringan, bukan satu tabaqat dua orang, bukan, tapi dua tabaqat maksudnya. Kapan yang gugur dari perawi itu dua rawi atau lebih, dua tingkatan, dua tabaqat, ya, dan secara berurut, secara beriringan, ma'at tawali, fahuwal mu'dhal, maka itu namanya hadis al-mu'dhal. Wa illa fal munqati. Kalau dia tidak berurut, maka hukumnya munqati. Nah, jadi al-mu'dhal ma saqata fi isnadihi rawiyani fa aksar ma'at tawali. Mu'dhal adalah hadis atau hadis yang gugur dalam sanadnya rawiyan, dua perawi, ya, dua perawi fa aksar atau lebih, tapi dengan catatan dua perawi ini gugurnya ma'at tawali, beriringan di dua tabaqat yang berdekatan, ya. Taib. Kalau mursal kemat tadi apa? Ma saqata fi isnadihi man ba'da at-tabi'i. Nah, atau takribuhu, pendekatannya kita katakan seperti itu. Ma rawahu tabi'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya? Ini hadis al-mu'dhal. Jadi syaratnya mu'dhal ada dua syarat. Syarat yang pertama, dua tabaqat atau lebih, dan syarat yang kedua gugurnya tawali, beriringan. Bukan dua yang gugur tapi satu di sini, satu di atas misalnya, enggak seperti itu, tapi harus beriringan. Nah, ini hadis al-mu'dhal. Taib. Hadis mu'dhal ini banyak ditemukan, mudah ditemukan dalam Muwatta Imam Malik. Dalam Muwatta Imam Malik yang kita sudah sebut kemarin, dikatakan apa? Hadis-hadis balaghon. Ya, hadis-hadis balaghon. Ya. Hadis balaghon adalah hadis di mana Imam Malik mengatakan balaghani. Ya, balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau yang semacamnya. Nah, ini kebanyakannya merupakan hadis mu'dhal. Contohnya di sini riwayat Imam Malik dari Yahya bin Yahya al-Laitsi, kata Yahya bin Yahya, qala Malik annahu balaghahu anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amali ma yutiq. Nah, di sini Imam Malik mengatakan annahu balaghahu, bahwa telah sampai kepada Imam Malik dari Abu Hurairah. Nah, di sini ini dikatakan mu'dhal. Kenapa? Karena yang gugur di tengah sanad. Ya, di tengah sanad. Dan gugurnya dua orang secara berurut. Di mana hadis ini diriwayatkan dari jalur yang lain, dari jalurnya Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, an Muhammad ibn Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Lihat, dari siapa? Imam Malik ke Muhammad bin Ajlan dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Berarti yang gugur dua orang, Muhammad bin Ajlan dengan bapaknya. Imam Malik langsung ke Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan. Maka ini namanya hadis mu'dhal. Nah, hadis mu'dhal. Nah, jelas ya, ini diriwayatkan dalam riwayat lain hadis ini. Baik. Ini diriwayatkan oleh Al-Husain ibn Harb dalam kitab Al-Bir Wassilah. Al-Bir dan Al-Bir Wassilah. Ya, ini sanadnya lengkap. Kemudian disebutkan antara siapa? Imam Malik, ada Muhammad bin Ajlan dan ayahnya. 6. Ini sanadnya Yahya bin Yahya al-Laitsi, Imam Malik langsung ke Abu Hurairah. Sementara Abu Awanah dan Al-Bazzar, ya, keduanya meriwayatkan, Abu Awanah meriwayatkan dari Ibrahim bin Tohman, sementara Al-Bazzar meriwayatkan dari jalur An-Nu'man bin Abdussalam, ya. Kemudian keduanya meriwayatkan dari Imam Malik dari Muhammad bin Ajlan dari ayahnya Ajlan maula Fatimah
dari Abu Hurairah. Dan ini dipertegas dengan riwayat Al-Husain bin Harb dari Ibnu Mubarak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Ajlan dari Abu Hurairah. Maka ini menegaskan bahwasanya jalan ini, ya, jalan Yahya bin Yahya Al-Laitsi dari Imam Malik langsung ke Abu Hurairah, balagon, ini adalah sanad yang mu'dhal. Kenapa di antara Malik dengan Abu Hurairah gugur dua orang, yaitu Muhammad bin Ajlan dan ayahnya Ajlan maula Fatimah, dan ini ma'at tawali, dua orang beruntun, ya, dalam dua tabaqat yang berdekatan. Taib, ini selesai pembahasan al-mu'dhal. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa illa fal munqati. Kalau gugurnya itu di tengah, bukan di awal, bukan di akhir. Bukan di awal, bukan di akhir. Kemudian yang gugur di tengah ini tidak serupa dengan mu'dhal. Mu'dhal tadi dua syaratnya. Yang pertama apa? Dua orang, ya, dua orang, bukan satu orang, dua orang. Kemudian syarat yang dua orang atau lebih, kemudian syarat berikutnya ma'at tawali, beriringan. Berarti kapan syarat mu'dhal tidak terpenuhi, maka itu dikategorikan munqati. Misalnya, yang gugur cuma satu orang saja, yang gugur cuma satu orang, maka ini bukan mu'dhal, melainkan munqati. Atau yang gugur dua orang, atau bahkan mungkin tiga orang, tapi tidak beriringan tabaqatnya. Ya, anggaplah misalnya dua orang yang hilang dalam sanad, tapi tidak berurutan, satu di sini, satu di atas, maka itu masuk dalam kategori al-munqati. Baik. Maka kita bisa katakan al-munqati adalah apa? Ma saqata fi isnadihi rawin, ya, rawin au aksar bisyart adami tawali. Bisyart adami at-tawali. Kemudian dikatakan ya, simpelnya seperti ini, ya. Berikutnya jumlatun kasyifah. Kita jelaskan. Jadi munqati adalah apa yang gugur dalam sanadnya satu orang. Ya, atau mungkin kalau mau diperjelas fi asna'i isnadihi atau sanadihi. Ya. Hadis yang gugur di pertengahan sanadnya. Pertengahan di sini yakni bukan di awal untuk mengecualikan muallaq dan bukan di akhir untuk mengecualikan mursal. Dia gugurnya di tengah sanad. Berapa rawi yang gugur? Rawin, satu orang saja. Atau aksar, atau lebih dari satu orang, yakni dua atau tiga, tapi bisyart adami tawali. Dengan syarat tidak beriringan dua rawi ini. Ini hadis dinamakan hadis al-munqati. Taib. Hadis al-munqati misaluhu riwayat Abdul Razzaq dari Sufyan Ats-Tsauri an Abi Ishaq an Zaid ibn Yusai an Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, in wallaitumuha Abu Bakrin faqawiyyun amin. Kalau kalian menjadikan Abu Bakar sebagai wali, yakni amir, maka dia Abu Bakar adalah seorang yang kuat lagi terpercaya. Ini sanadnya Abdul Razzaq dari Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Zaid ibn Yusaim dari Hudzaifah. Setelah ditakhrij ternyata ada sini Ats-Tsauri dengan Abu Salamah, di sini munqati, terputus sanadnya. Ya. Abu Hudzaifah. Ats-Tsauri dengan Abu Ishaq ini. Ats-Tsauri dengan Abu Ishaq. Di sini sanadnya terputus. Setelah dicek di jalan lain, ditakhrij, dilakukan i'tibar pada jalan-jalannya, ditemukan bahwa ternyata di dalam sanadnya terdapat syarik. Ya, ini di antara perawi yang berada di antara Ats-Tsauri dengan Abu Ishaq As-Sabi'i itu adalah syarik, yakni Syarik ibn Abdullah An-Nakhai. Syarik ibn Abdullah An-Nakhai seorang rawi yang dhaif. Ya, seorang rawi yang dhaif. Maka di sini lihat sanadnya terputusnya sanad bukan berada di awal, ya, dan bukan pula berada di akhir, tapi dia di tengah-tengah, dan yang gugur satu. Kemudian masih di hadis yang sama, Ibnu Shalah rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwa ternyata antara Abdul Razzaq dengan Ats-Tsauri itu juga terputus sanadnya. Di sini
antara Abdul Razzaq dengan Tsauri juga terputus. Ada perantaranya namanya An-Nu'man bin Abi Syaibah Al-Jundi. An-Nu'man bin Abi Syaibah Al-Jundi. Berarti di sini hilangnya antara Abdul Razzaq dengan Ats-Tsauri. Nah, cuman Allah taala alam bisawab. Ya, tentunya kalau gugurnya di riwayatnya Abdul Razzaq, maka kita bisa anggap riwayat Abdul Razzaq ini adalah mu'allaq. Ya, karena Abdul Razzaq ternyata tidak berjumpa dengan Tsauri di hadis ini, melainkan ada perantara An-Nu'man bin Abi Syaibah Al-Jundi dan tidak disebutkan. Nah, jelas sampai sini ya. Adapun yang cocok sebagai contoh munqati adalah apa yang disebutkan di sini. Gugurnya satu rawi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah sanad. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini hadis al-munqati. Dengan demikian selesai pembahasan hadis al-munqati. 6. Nah, jadi al-munqati ma saqata fi asna'i sanadihi rawin au aktsar bi syart adamit tawali. Munqati adalah hadis yang ada perawi yang gugur di tengah sanad. Yang gugur ini berapa? Satu orang atau lebih dari satu orang, yakni 2 ke atas, tapi dengan syarat ada mutawali, tidak boleh beriringan, tidak boleh 2 tabaqat berdekatan. Nah, ini akhir dari pembahasan saktun zahir. 6. Summa qala rahimahullahu ta'ala, summa qad yakunu wadihan aw khafiyya. Kemudian inqita ini, ya, inqita ini bisa dalam bentuk yang wadih, yakni saktun yang jali, saktun yang zahir sebagaimana 4 disebutkan tadi, ya. Aw khafiyan, ataukah sakatnya itu khafi, terselubung, tersembunyi, yang bisa mengetahuinya hanyalah yang memang berkecimpung di bidangnya. Nah, tidak bisa diketahui terputusnya hanya dengan melihat al-mawalid wal wafayat, hanya dengan melihat tahun lahirnya dan tahun meninggalnya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dideteksi saktun yang khafi seperti ini hanya dengan melihat, membaca zahir biografi, melainkan butuh referensi yang lebih spesifik lagi, yang menjelaskan bahwa si fulan tidak mendengar dari si fulan, tidak berjumpa dengan si fulan, seperti kitab Jami'ut Tahsil karya Al-Ala'i, ya, Jami'ut Tahsil karya Imam Al-Ala'i. Summa qala rahimahullahu ta'ala, fal awwalu yudraku bi adamit talaqi. Adapun saktun yang pertama, al-awwal, yakni saktun yang wadih, itu bisa diketahui dengan adamit talaqi, ketika keduanya tidak pernah berjumpa atau tidak pernah meriwayatkan, dari gurunya. Wa min tsamma ihtija ila tarikh. Dari sinilah kita membutuhkan membutuhkan tarikh. yakni tarikh yang dimaksud di sini ya diantaranya al-wafayat, al-mawalid, kapan waktu tahun dia meninggal, kapan tahun dia lahir, kemudian tentang rihlanya, tahun berapa dia masuk ke Mekah, tahun berapa dia masuk ke Baghdad, tahun berapa dia keluar, dan seterusnya. Untuk dicocokkan dengan biografi gurunya, kira-kira dia bisa ketemu kapan dan di mana. Iya. Nah, dan saktun zahir ini bisa dideteksi oleh semua pembelajar ilmu hadis walaupun tidak punya takhasus di ilmu itu. Nah, wasani, adapun bentuk saktun yang kedua yakni saktun khafi, ada dua bentuk yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau yang pertama al-mudallas, wa yaridu bi sighatin tahtamilul luqa aw al-luqi ka'an wa qala, wa kadzal mursalul khafiyyu min mu'asirin lam yalqa. Demikian pula mursal khafi dari mu'asir tapi lam yalqa. Taib. Untuk mudallis dan al-mursal khafi, taib, saya kira cukup dulu sampai sini ya. Afwan, saya nggak bisa ngajar full ini hari. Insyaallah taala kita lanjutkan besok pembahasan al-mudallas dan al-mursal khafi. Ini dua poin berdekatan pembahasannya, ada kemiripan dan kadang bagi sebagian orang yaltabis alaih, ini tertukar atau tidak faham, tidak bisa membedakan mana mudallas dan mursal khafi. Ini butuh pembahasan tersendiri, insyaallah taala kita akan jelaskan besok. Afwan, lagi
kurang bisa fit sekarang. Insyaallah kita lanjutkan besok penjelasan mudallis, al-mudallas dengan al-mursal khafi. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taib, ada pertanyaan? Tafadhalu.